Halo, bertemu dengan saya Wendy Hendrianto. Saya adalah mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dengan nomor NIM 18112056. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan proyek HTML UAS saya dan dengan urutan penjelasannya adalah mulai dari tampilan HTML-nya terlebih dahulu, lalu ke bagian kode HTML, CSS dan JavaScript-nya. Dan untuk filenya sendiri, ini adalah beberapa file yang saya pakai dan sudah saya zip. Dan untuk polosannya menggunakan Bootstrap ini sebagai tempat default dari file locationnya agar Bootstrap saya bisa terpakai. Dan Bootstrap ini saya download dari getbootstrap.com. Dan di sini ada JS Master yang digunakan untuk tipografi pada file HTML saya. Dan untuk bagian dalam dari foldernya sendiri, di sini ada HTML yang sudah saya buat. Di sini ada CSS dan ada file Java. Dan untuk CV-nya ada pada folder ini. Ada background, CSS-nya lagi, HTML, dan aset yang saya gunakan. Dan untuk aset pada project UAS saya ini berada pada folder bahan ini. Di sini ada beberapa aset. Seperti itu saja untuk bagian aset yang saya gunakan dan file-filenya sudah ada seperti ini. Nah, sekarang berlanjut pada tampilan web dan code-nya. Nah, pada bagian HTML ini saya menggunakan framework dari Bootstrap. Bagi yang nggak tahu Bootstrap ini, framework ini mudah digunakan dan untuk set responsifnya pada HTML itu gampang dari segi komen yang digunakan pada bagian class di bagian HTML itu yang akan saya tunjukkan nanti. Dan untuk komennya bisa kalian lihat atau baca pada dokumentasi di web getbootstrap.com. Nah, pada web ini ada linknya di atas. Nanti mungkin saya akan sertakan juga pada deskripsi video saya. Nah, untuk melihat komennya bisa pada kalian cukup mengklik get started di sini. Lalu beralih pada bagian layout. Di sini juga sudah ada contoh dan penjelasannya juga. Seperti pada bagian div dan pengisian bootstrap-nya itu diisi pada bagian class. Sehingga kelas dari kalian itu untuk mengisi perintah dari bootstrap kalian. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan tag ID jika ingin mengeset manual beberapa elemen kalian pada CSS nanti. Di sini sudah ada semua, tinggal kalian pilih dan cari saja. Dan untuk komponen yang saya gunakan ada bagian button di sini. Button seperti ini. Cuman saya menggunakan bagian dart yang bagian outliner. Nih. Ada card carousel yang akan saya jelaskan nanti. Yang sudah saya modif juga. Nah, seperti itu. Nah, kembali pada webpage HTML saya. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian home-nya terlebih dahulu. Pada bagian home-nya ini, saya menggunakan tampilan yang simple dengan konsep hitam dan putih. Seperti ini. Dan pada bagian navbar sudah terdapat pada navbar-nya ini sudah terdapat beberapa icon yang akan auto direct jika saya klik contoh lah. Ini Instagram juga ada. Seperti itu. Yang akan auto direct. Dan ini untuk ikonnya sendiri dapat kalian cari di Font Awesome yang akan saya sediakan juga di link saya nanti. Nah, pada navbarnya ini sudah ada beberapa tombol yang akan mengarah pada masing-masing webpage saya dan ini adalah webpage pertama yaitu home. Nah, pada bagian kanannya ini ada foto saya dan ada header 1 di sini
untuk nama saya, dan span yang saya gunakan untuk animasi typing. Nah, lalu kita lanjut pada bagian page. Di sini ada perkenalan tentang saya, yaitu ada nama, asal saya, beberapa informasi pribadi saya, dan terdapat juga tombol My CV di sini yang mengarah pada CV yang sudah saya buat. Kalau yang ini CV-nya saya buat menggunakan HTML dan native CSS saja tanpa Bootstrap dan framework lainnya. Seperti ini, dan ini ada tombol juga yang mengarah balik ke bagian about ini. Nah, untuk bagian bawahnya ada my skill yang saya, untuk deskripsinya saya menggunakan dummy text menggunakan lorem. Pada bagian kanannya ini ada progress bar yang dapat kalian coba nanti jika mungkin saja tertarik untuk mendownloadnya. Lalu pada bagian CV di sini ada service yang bisa saya lakukan serta pendidikan saya dari saya SD sampai hingga sekarang ini. Nah, untuk penjelasan servisnya di sini ada UI UX dan icon-iconnya juga dari Font Awesome dan menggunakan dummy text dari Lorem. Nah, pada bagian portofolionya saya menampilkan hasil karya saya di sini. Nah, cuman nggak usah cuman ya. Nah, untuk animasinya kenapa seperti ini itu karena lebarnya itu terlalu panjang. Jadi disesuaikan saja, kalau bisa di set lebih kecil dari ukuran yang sekalian pakai agar tidak seperti punya saya ini. Dan ini menggunakan carousel yang sudah saya tunjukkan di bagian get booster tadi. Lalu beralih pada bagian kontak. Nah, pada bagian kontak ini ada map yang sudah saya masukkan pada bagian code-nya. Juga pada mapnya ini bisa diganti ke bagian satelit seperti ini, atau bagian yang default saja seperti ini. Dan bisa di scroll. Tuh, di sini ada komennya jika ingin nge-scroll seperti ini. Nah, pada bagian bawahnya terdapat alamat, nomor HP dan email saya, serta pada bagian kanannya terdapat get in touch, yang mana jika kalian ingin mengontaki saya bisa pada mengklik bagian nama, mengisi nama, email, lalu mengirimkannya kepada saya. Nah, beralih ke bagian code. Pada bagian code-nya ini sendiri saya sudah mentik bagian yang penting dengan tag command seperti ini. Untuk bagian ini untuk awalan tag, dan ini ada akhiran tag agar lebih mudah mengidentifikasinya dengan tanda kurung sebagai akhirannya. Dan pada terminal terdapat script untuk JavaScript di bawah ini, dan link yang menyambungkan page HTML saya dengan Bootstrap ini, dan CSS yang sudah saya buat. Nah, untuk bagian CSS-nya ini saya sudah membuatkan root atau global variable yang bisa kalian otak-atik nanti. Di sini ada untuk warna serta ada untuk jenis font. Yang saya gunakan ada 3 font saja. Dan ini untuk mendeklarkannya ke dalam global variable yang sudah dispesifikan. Nah, ini penggunanya bakal bisa digunakan pada bagian kelas. Seperti ini. Dia akan menggunakan contohnya saja font state yang berarti ini adalah font dari Stadliches. Dan untuk font size 40-nya itu berasal dari di sini juga, font yang sudah dideklar pada global variabelnya. Dan untuk penggunaan tanda seru important ini penting jika kalian ingin menggunakan native CSS ketimbang CSS dari Bootstrap.
Karena secara default jika sudah dilinkkan ke Bootstrap, maka semua komennya akan menggunakan dari Bootstrap sendiri. Jadi jika ada beberapa yang ingin kalian set secara manual, disarankan menggunakan tanda seru important ini. Untuk JavaScript-nya sendiri, saya gunakan untuk animasi serta logic untuk hide navbar saya ketika resolusi kurang dari 768 pixel. Nah, di sini adalah logic yang digunakan. Ini adalah function untuk hide navbar seperti yang akan saya contohkan nanti, dan di bawahnya adalah animasi typing yang sudah kalian lihat pada bagian home dan about. Nah, untuk test responsifnya sudah seperti ini. Jika turun dari 768 pixel, maka navbar pada sebelah kirinya ini akan hilang. Tuh, hilang, dan ini langsung menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran lebar dari webnya. Contoh, dan untuk bagian toggle-nya ini saya belum jelaskan sebelumnya, untuk memanggil navbar yang sudah di hidden seperti ini gitu. Nah, untuk yang tertarik dengan tampilan HTML saya ini dan ingin memakainya entah sebagai proyek sekolah ataupun untuk belajar filenya untuk ataupun untuk belajar filenya, dan saya buka untuk Anda secara bebas. Kalian bisa mendownloadnya, yang linknya akan saya sediakan pada di deskripsi video saya. Untuk yang tertarik dengan tampilan HTML yang saya buat ini dan ingin memakainya entah sebagai proyek sekolah ataupun untuk belajar filenya sendiri, bagi yang ingin mendalami HTML dan ingin menggunakan framework dari Bootstrap, saya membukakan secara gratis bagi kalian yang ingin menggunakannya, dan kalian bisa mendownloadnya pada link di bawah yang sudah saya cantumkan pada deskripsi video saya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam berucap kata atau ada yang menyinggung kalian, tolong dimaafkan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya. Terima kasih.